Jadi antara PKS, Nasdem, Golkar, dan Demokrat ini berebut di posisi berebut keempat. di posisi keempat itu. Assalamualaikum Tretan. Selamat datang dan selamat bergabung di Raja Warta Channel. Hari ini saya ingin memberikan referensi atau gambaran peta politik Kota Surabaya menjelang 2024. Nah, orang yang layak dan pantas untuk berbicara adalah pakarnya. Di samping saya ini ada pakar politik dari Universitas Trunojoyo, Madura, Bapak Surokim Abdussalam. Beliau seringkali melakukan survei dan lain-lain, maka kayaknya pas kalau saya meminta pendapat pada beliau. Pak Surokim, apa kabar? Alhamdulillah, baik Pak Sadi. Gimana Pak kesibukan sehari-hari melihat peta-peta politik ini? Menjelang 2024 ini kan kayak mulai hangat. Ya. Mulai hangat. Ya. Kan kelihatannya orang pada situ, Ya. kepingin mesin politiknya mulai dipanasi, dipanasi. walaupun belum gaspol Pak ya. Mungkin. Gimana Pak Surokim melihatnya ini Pak? Ini 2022 pertengahan. Sekarang sedang verifikasi parpol ya. Nanti mulai 2023, namun setahun 2023 itulah nanti insya Allah suhunya sudah mulai menuju gas tinggi. Dan memang politik tidak semakin sederhana, semakin kompleks. Bahasa orang Surabaya bilang tambah ruwet, tambah suwe, tambah ruwet. Sehingga kebetulan penting untuk melihat dinamika kompleksitas itu. Gitu. Sebentar Pak, tambah ruwet. Tambah ruwet karena kenapa? sulit. Karena perilaku orang untuk memilih dari sisi pemilih itu juga semakin banyak yang dipertimbangkan. Tidak sesederhana seperti dulu-dulu. Tambah terus variabelnya ini. Itu baru dari sisi pemilih. Dari sisi penyelenggaraan, dari sisi regulasi, dari sisi teknologi, dari sisi peserta pemilu, semuanya. Jadi padahal kita ya membayangkan kalau bisa politik itu kian sederhana, kian simpel gitu. Tapi faktanya kan tidak. Karena kian rumit. Sehingga tidak mudah memang memasuki kontestasi di politik. Selalu butuh persiapan. Maksud saya begini, tidak menakut-nakuti ya, karena dari berbagai data yang kita sering lihat pasca pemilu, calon legislatif yang gagal, yang masuk rumah sakit jiwa, itu kan dari pemilu ke pemilu, intensitasnya juga naik. Itu kan ya perlu diwaspadai. Jadi harus betul-betul siap lahir dan batin. Jangan hanya siap materi, ya, tapi batinnya tidak disiapkan. Gitu. Nah, kaitannya dengan itu, tentu kita ingin politik, orang siapa saja yang masuk di kontestasi politik ini ya siap lahir batin. Siap untuk ya sama slogannya, kayak slogan itu. Ya, menang ya kalah ya siap, menang ya siap. Jangan hanya menang saja yang siap, kalah juga siap. Karena faktanya berapa persen loh yang berhasil di dalam kontestasi itu. Paling satu partai itu rata-rata, kalau mau dirata-rata ya 2 kan. Ya memang ada yang 4, satu dapil itu ada yang bisa 4, bisa 3, tapi rata-rata kan bagi rata di Republik ini satu. Kalau kemudian daftarnya 7 sampai 12 orang, berarti kan berapa persen yang sukses di situ itu. Nah, maka menurut saya yang pertama-tama harus disiapkan itu adalah mentalnya harus kuat, mental kalah itu. Ya. Karena jangan hanya siap menang, tapi juga siap kalah. Nah, ketika siap kalah itu ya butuh prasyarat macam-macam. Tadi kan saya awal mempertanyakan tentang peta politik. Saya ingin tahu, mungkin diawali dari 5 besar aja Mas. Kalau di Surabaya itu tidak asing lagi ya, mungkin sama lah ya. Nasional, PDI, Golkar, PKS, PKB dan lain-lain itu. Menurut Pak Surokim, apakah masih tetap sekarang itu PDIP masih berada di puncak
Ya, sejauh ini memang faktor makro dan mikro di politik Kota Surabaya, PDIP harus diakui relatif diuntungkan. Nah, kan kalau melihat tracking ini, kalau tidak ada force majeure, tidak ada situasi yang darurat dan tidak ada tsunami terhadap PDIP, sepertinya dominasi PDIP di Kota Surabaya masih cukup kuat. Walaupun tidak menisbikan bahwa partai-partai lain tentu juga akan berjuang untuk meraih posisi terbaik gitu ya. Tapi dominasi PDIP ini menurut saya kalau tidak ada tsunami atau force majeure, saya kira relatif cukup dominan. Apalagi kita juga lihat pemerintah kota ini kan juga hasil dari kontestasi yang dimenangkan oleh PDIP. Sejauh ini variabel yang cukup kuat untuk mempengaruhi perilaku orang itu yang pertama ya tingkat kepuasan terhadap pemerintah. Kalau kepuasan terhadap pemerintah kota baik, maka partai pengusungnya dapat. Atau dalam istilah politik itu ya ada efek. Gitu. Ya. Oh ya, tadi kan peringkat pertama ya, itu kan PDI. Kalau 2, 3, 4 situasi makro ini memang kadang-kadang berubah. Di Surabaya memang PDIP selalu dibayangi ya PKB, Gerindra, Demokrat, gitu ya, PKS, Golkar, gitu ya. Tapi situasi ini kan terus dinamis, akan terus dinamis. Bahwa realitas saat ini 4 partai itu menurut saya di bawah PKB itu sebenarnya faktornya relatif sama irisan-irisannya, sehingga sebenarnya Gerindra, Demokrat, Golkar gitu itu jadi antara PKS, Nasdem, Golkar dan Demokrat ini akan berebut di posisi keempat itu. Dan saya cukup sulit ya, karena situasi makronya kan juga akan memberi pengaruh terhadap perolehan keempat partai ini. Jadi menurut saya yang akan ada itu PDIP, PKB, Gerindra, terus 4 partai. Keempat ini diperebutkan oleh 4 partai itu. Itu tapi masih panjang. Iya kan, ini kan andaikan sekarang pemilunya. Kan politik itu kan dinamis. Jadi nggak bisa memastikan kan seperti itu. Cuman minimal andaikan pemilunya sekarang, mungkin melihat dari perilakuan gitu. Sekarang kan ada semacam pendatang baru walaupun sudah 2 periode ya, 2 pemilu mungkin namanya Nasdem itu Pak. Partai Nasdem. Nasdem gimana Pak melihat perkembangan Partai Nasdem di Surabaya? Ya sekali lagi memang kita tidak bisa kemudian ansih ya semata-mata kalau Nasdem di Surabaya begini. Selalu ada tautannya dengan faktor makro nasionalnya. Faktor nasional, karena kenapa kemudian penting untuk melihat faktor makro ini? Karena undecided, orang yang belum menentukan pilihan dan orang yang masih swing berubah-ubah pikiran untuk memilih itu juga tinggi. Jadi ini yang kemudian membuat situasi itu menjadi kadang-kadang tidak mudah untuk kemudian diprediksi secara akurat gitu. Nah, kita juga kemarin dalam pemilu kemarin Nasdem luar biasa. Ya, faktor makro nasionalnya bagus. Terus kemudian ekspansi di bawah dengan memanfaatkan caleg-caleg berpengalaman, akhirnya kan dia sukses masuk ke jajaran dari partai bawah menjadi partai menengah, gitu kan? Nah, apakah faktor ini sekarang masih stabil dalam kondisi 2024? Nah, tentu ya bagi Nasdem menurut saya itu challenge. Menurut saya tantangan. Oke, Tretan. Sepertinya penjelasan Pak Surokim dari Universitas Trunojoyo Madura cukup cukup lengkap mengenai peta politik di Surabaya menyongsong tahun 2024. Semoga kehadiran saya yang didampingi Pak Surokim bisa menjadi pelengkap wawasan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.